kalau karena kami fokus di pendidikan politik ya, Iya. jadi tantangan terbesarnya di pemilu dan pilkada kemarin adalah bahwa partisipasi masyarakat ke depannya itu bisa lebih meningkat. Dalam sudut pandang kita, Bu, sebagai pemantau penyelenggaraan pemilu, apa yang seharusnya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pilkada dan pemilu serentak ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kota Makassar. Pada podcast kali ini kami senantiasa hadir untuk berbagi pengalaman, informasi dan wawasan seputar literasi demokrasi. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dalam sudut pandang pemantau. Saya sebagai Muhammad Nopal Pausan yang akan berbincang langsung dengan tamu spesial kita, Ibu Nurlina Lira Goncing sebagai Ketua JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana kabar Tak? Baik juga Bu. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, terkait tema kita, pilkada dan pemilu dalam sudut pandang pemantau. Iya. Jadi bagaimana kira-kira menurut Ta ini makna pemilu dan pilkada? Iya. Iya. Saya sudah bisa jawab? Iya, Oke. bisa. Iya. Jadi berangkat dari pemilu dan pilkada di 2024 kemarin. Iya. Iya. JPPR itu sendiri sudah betul-betul bertugas ya, mengawal yang namanya demokrasi, bukan yang namanya sih, bertugas memantau seluruh tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal ya sampai pesta demokrasi sampai di tahap akhir ya. Itu semua kami pantau ya. Proses-prosesnya, bagaimana pihak penyelenggara itu sendiri menjalankan proses kinerjanya, itu juga semua kami pantau. Jadi bukan hanya sekedar memantau proses di TPS ya, tapi lebih daripada itu ya, kinerja para penyelenggara, para pengawas pemilu, itu semuanya kita pantau itu. Jadi JPPR ini bertugas untuk memantau jalannya pilkada dan pemilu. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar memantau, ya. Jadi lebih daripada itu, tugas JPPR itu sendiri adalah memastikan bahwa pendidikan pemilih untuk rakyat, ya, pendidikan politik untuk masyarakat itu berjalan dengan baik, gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar memantau. Jadi JPPR bertugas untuk memastikan bahwa sistem demokratisasi yang ada di Indonesia itu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku, seperti itu. Selanjutnya Bu, saya ingin bertanya tentang bagaimana JPPR atau narasumber melihat pemilu dan pilkada serentak tahun lalu, Bu. Apakah berjalan lancar atau ada Pak kendala? Ya. Ya, jadi hasil dari pemantauan kami ya, khusus di pemilu dulu ya, karena ada sedikit perbedaan pemantauan kami di pemilu dan pilkada. Nah, untuk pemilu 2024 kemarin, adapun hasil-hasil pemantauan yang kami dapatkan di lapangan ya, sebenarnya secara administratif ya, pihak penyelenggara pemilu itu sudah lumayan baik ya, tapi kan pemilu itu bukan hanya dinilai dari sekedar administratif saja, tetapi lebih kepada bagaimana proses-proses, misalnya meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, itu juga harus kita perhatikan lebih baik. Nah,
kendala-kendala yang kita dapatkan di pemilu 2024 selain dari proses administrasi ya, pihak KPU dan Bawaslu pastinya ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Nah kemudian nah yang lebih ini ya, teridentifikasi langsung karena kita kan terjunnya ke lapangan ya, kita langsung ke lapangan. Nah di lapangan itu ketika kemarin kita ikut memantau proses verfak ya, verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Nah itu ada beberapa di khusus Kota Makassar ya, beberapa nama yang tercatut gitu. Jadi mereka bukan kader partai politik sebenarnya, tetapi mereka tercatut dalam beberapa partai-partai politik yang ada di Kota Makassar gitu ya. Nah waktu itu kami turun langsung ke lapangan untuk memeriksa dan ikut mengecek verifikasi yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Makassar pada saat itu, dan ada beberapa juga aduan masyarakat yang masuk ke kami bahwa kami ini hanya orang-orang biasa tapi kok bisa ya nama kami tercatut seperti itu. Nah itu kan yang harus diperbaiki, harus dievaluasi nanti ke depannya. Nah kemudian selain dari verifikasi faktual, nah proses pesta demokrasi di TPS ya, di TPS. Nah ada banyak kendala-kendala yang ditemukan di sana selain dari lambatnya logistik. Nah kemarin kan itu lagi heboh-hebohnya kan. Nah lambatnya logistik yang disebar ke setiap TPS yang ada di Kota Makassar itu kan yang memunculkan praduga tak bersalah di masyarakat. Nah kayak misalnya seperti kerjanya KPU apa sih kok kenapa bisa logistik sampai lambat. Nah sehingga proses pembukaan ini di TPS itu kan juga lambat baru dibuka. Molor waktunya. Kan harusnya jam 7 ya. Jam 7 sudah harus mulai, kemudian para petugas sudah harus membaca sumpah dan lain sebagainya. Itu kan yang sedetail itu dan sekecil itu kami JPPR itu betul-betul pantau mulai dari situ. Waktu dan lain sebagainya itu juga kami pantau. Jadi kami ada banyak catatan-catatan laporan untuk kemudian kita jadikan sebagai rekomendasi untuk bahan evaluasi ke depannya. Kemudian dari kinerja para penyelenggara penyelenggara baik itu PPK, KPPS itu kan banyak yang banyak mereka yang bekerja tidak sesuai tupoksinya. Banyak yang bekerja tidak sesuai dengan mereka tidak paham sebenarnya apa yang menjadi tanggung jawabnya mereka. Nah, sehingga kami pemantau pemilu merasa bahwa ini kok mereka kayak gini ya kinerjanya, apakah mereka tidak ikut BIMTEK atau bagaimana? Nah sebenarnya kan BIMTEK kan ada, tapi karena mungkin karena pesertanya yang begitu banyak, begitu besar, sehingga kemudian BIMTEK-nya juga hanya 1 hari, itu kan tidak memadai, Nah, nanti kedepannya itu kalau bisa itu perlu diperhatikan dan diperbaiki. Kalau bisa jangan seperti itulah, dan BIMTEK itu kan tidak boleh hanya 1 hari saja. Nah, kalau bisa mereka kayak buat forum begitu atau kelompok-kelompok kecil. Nah, mereka lah yang melakukan BIMTEK ini pribadi kayak gitu ya. Ada pelatih khusus yang bisa mengedukasi para KPPS ini untuk lebih mengetahui tupoksi kita pada saat bekerja seperti ini. Gitu. Jadi tugas JPPR ini sebagai pemantau pemilu. Iya. Terus JPPR ini tersebar di seluruh Indonesia, Bu? Iya, betul. Ya, JPPR adalah salah satu lembaga pemantau pemilu yang jaringannya itu sangat besar, sangat luas. Ya, jadi di seluruh Indonesia JPPR itu ada. Nah, khusus untuk di Sulawesi Selatan ya, JPPR Sulawesi Selatan. Nah, kemudian di Sulawesi Selatan itu sendiri kita punya relawan. Iya, gitu. Jadi di setiap daerah ya, kabupaten kota kita punya relawan gitu. Jadi ada relawan khusus untuk memantau pemilu dan ada relawan khusus untuk memantau pilkada. Luar biasa memang. Kita memang butuh pandangan-pandangan luar ini untuk memperbaiki kinerja atau tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini.
Ya, sebaiknya memang seperti itu. Jadi begini lagi Bu, apa menurut tantangan terbesarnya dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun lalu? Tahun lalu? Iya. Tantangan terbesarnya sih sebenarnya, kalau karena kami fokus di pendidikan politik ya, jadi tantangan terbesarnya di pemilu dan pilkada kemarin adalah soal partisipasi masyarakat yang tidak signifikan. Ya, kalau kita lihat di Kota Makassar kan itu partisipasi masyarakat kan turun ya, ketimbang pemilu sebelumnya dan pilkada sebelumnya. Nah, di pemilu kemarin kan kalau tidak salah data yang kami dapatkan itu untuk khusus Kota Makassar hanya sekitar 71%, 71,7 sekian lah ya tingkat partisipasi pemilih ya untuk pemilu 2024. Nah, kalau untuk pilkada itu bahkan tidak sampai 60%, itu hanya di sekitar 50-an persen ya, 51 sekian ya. Ya, jadi tantangan kita adalah lagi-lagi masih di soal partisipasi ya, partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikan politik. Nah, tugas-tugas JPPR adalah memastikan bahwa pendidikan politik di masyarakat itu terrealisasi, tersalurkan. Nah, tapi tantangan terbesar kita kemarin ya ternyata pendidikan politik itu masih sangat kurang di masyarakat kita. Taruhlah misalnya KPU ya, KPU kan tetap melakukan sosialisasi. KPU melakukan sosialisasi, tetapi yang kami temukan bahwa sosialisasi itu tidak betul-betul sampai ke masyarakat. Dalam artian seperti ini, mereka melakukan sosialisasi tetapi sebatas di lingkungan A misalnya. Nah, sedangkan banyak masyarakat di luar dari lingkungan A yang berada di sekitaran itu juga kan mereka juga butuh untuk sosialisasi. Nah, tapi mereka tidak terkena itu, maksudnya mereka tidak mendapatkan pendidikan itu. Nah, itulah yang salah satu menjadi tantangan terbesar kita di pemilu kemarin. Sehingga kenapa? Itulah yang mengakibatkan partisipasi pemilih di 2024 menurun. Nah, karena masyarakat tidak tersadarkan akan siapa yang harus mereka pilih. Tugas kita memilih untuk apa? Bagaimana kita menyalurkan hak suara kita? Nah, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah soal tantangannya adalah soal tidak terkenalnya figur pasangan calon, gitu ya. Terkenal baik. Tidak terkenal, kan banyak tuh ya kandidat-kandidat yang yang betul-betul pemula untuk menjadi ini kan. Kalau untuk pemilu kan semuanya terkenal, tapi kalau untuk pilkada ya, kalau untuk pilkada kemudian untuk DPR RI itu kan banyak kandidat-kandidat yang tidak familiar di masyarakat. Nah, sehingga masyarakat juga bilang, enggak usah lah dia dipilih, itu kan tidak dikenal. Siapa juga itu, backgroundnya bagaimana? Nah, itu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan terbesar kita yang ketiga ya, adalah soal bersamaan. Nah, bersamaan antara pemilu dan pilkada dalam 1 tahun. Nah, ini kan yang mengakibatkan masyarakat mengalami fatigue politik. Ada kelelahan politik yang terjadi di dalam situ. Nah, jadi masyarakat kayak bilang, sudah mideh, sudah mikir pemilu ya. Jangan mikir lagi pergi memilih deh di TPS kayak gitu kan. Padahal ini kan haknya mereka, hak bersuara kan, dan itu harus tersalurkan haknya mereka. Tetapi lagi-lagi ya kita juga tidak bisa memaksakan haknya mereka. Tapi kembali lagi bahwa kita ini punya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kita punya hak suara dan kita punya kewajiban untuk memberikan hak suara itu untuk memilih calon-calon pemimpin di masa depan. Nah, itu jadi ada tiga soal tadi pendidikan, kemudian partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih, dan adanya kelelahan politik karena pemilu dan pilkada dilaksanakan dalam 1 tahun bersamaan. Nah, kedepannya ya kalau bisa itu dipisahkan lah
biar isu-isu lokal yang terjadi di daerah kita itu tidak tertutupi dengan adanya isu nasional. Nah, sehingga isu lokal ya tidak nampak ke permukaan kan. Nah, kalau dipisahkan kan ya itu kedepannya akan lebih bagus. Ya isu nasional ya kita fokus ke isu nasional, isu lokal ya isu lokal. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan secara komprehensif kayak gitu ya. Kalau misalnya itu dipisahkan kayak gitu. Terkait putusan MK kemarin Bu, yang baru-baru ini sempat viral pemisahan antara pemilu dan pilkada. Yang 135 ya. 135. Paling lama 2,5 tahun kalau tidak salah itu jarak antar pemilu dan pilkada. Kira-kira bisa tidak ini partisipasi masyarakat meningkat di masa itu? Harapannya sih begitu ya. Harapannya seperti itu. Kita berharap besar bahwa partisipasi masyarakat ke depannya itu bisa lebih meningkat. Partisipasi pemilih juga bisa lebih meningkat lagi karena itu kan kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat menginginkan untuk dipisahkan. Nah, meskipun itu mengalami sebenarnya akan sebenarnya ada positif negatifnya juga sih kalau misalnya jaraknya terlalu lama gitu ya. Pertama soal anggaran ya, anggaran yang akan semakin besar pastinya ya kalau terlalu lama jedanya. Kemudian yang kedua adalah kalau itu misalnya terlalu lama, yang tadinya masyarakat sudah familiar dengan calon A misalnya, tahu-taunya pada saat mereka sudah terganti misalnya dia tahu nih ya, si ini nanti mau jadi anggota DPR misalnya, tahu-taunya batal diganti sama kader lain misalnya. Nah itu kan yang bisa membuat kepercayaan publik itu kayak menurun, sehingga bisa jadi itu akan mengakibatkan partisipasi pemilih itu akan berkurang lagi. Ya tapi kan kita masih menduga-duga saja ya. Tapi itu juga butuh proses agar hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Seperti itu. Dalam sudut pandang kita Bu, sebagai pemantau penyelenggaraan pemilu, apa yang seharusnya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pilkada dan pemilu serentak ke depannya? Nah, bagi tugas penyelenggara ya, penyelenggara itu kan ada KPU, kemudian ada Bawaslu ada ini DKPP dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau khusus KPU ya, KPU karena KPU adalah penyelenggara teknis, ya kedepannya adalah mereka ya pihak penyelenggara ini betul-betul harus bekerja sesuai dengan janji mereka bahwa mereka harus berintegritas, menjaga independensi ya, kemudian ya harus punya kapabilitas yang bagus lah ya, punya kapasitas yang baik, berkapabilitas, berintegritas, kemudian mereka harus bekerja sesuai aturan-aturan yang telah berlaku, tahapan-tahapan yang telah disusun rapi, jangan sampai ini mandet kayak gitu ya, karena adanya kendala-kendala yang tidak diinginkan. Nah kemudian kedepannya kami berharap bahwa pihak penyelenggara ini jangan hanya berfokus pada soal tataran administratif saja, tetapi pihak penyelenggara betul-betul harus memastikan dan mewujudkan bahwa partisipasi masyarakat, pendidikan politik di masyarakat, pendidikan pemilih pemula itu betul-betul harus terrealisasi dan betul-betul sampai ke mereka, sehingga kita bisa menghasilkan dan bisa mewujudkan masyarakat yang sadar, masyarakat yang lebih kritis lagi ke depannya, seperti itu. Itu sih yang kita harapkan sekali dari pihak penyelenggara. Pertanyaan terakhir Bu. Apa harapan terhadap demokrasi di Indonesia ini, terutama di Kota Makassar ke depannya? Harapan kami ya JPPR, karena kami JPPR itu punya visi ya bahwa
berdemokrasi itu bukan hanya sekedar memilih seorang pemimpin, tetapi lebih daripada itu berdemokrasi adalah bagaimana seluruh aspek-aspek yang terkait dengan sistem demokratisasi itu harus berjalan dengan efisien. Dan soal pendidikan politik, lagi-lagi pendidikan politik, karena memang kita concern di situ, pendidikan politik, partisipasi masyarakat, bisa menghasilkan masyarakat yang betul-betul sadar akan politik, betul-betul sadar siapa yang akan mereka pilih sebagai calon pemimpin masa depan. Kemudian mereka bisa lebih kritis nantinya, lebih kritis dalam artian seperti ini, karena banyak kejadian-kejadian money politics money politics kemarin di pemilu 2024. Sebenarnya di pemilu-pemilu sebelumnya money politics itu sangat jadi rahasia umum. Apalagi di Kota Makassar itu kan banyak kita tidak mengharapkan di pemilu atau pilkada selanjutnya money politik itu masih terjadi di sekitaran kita, khususnya di Kota Makassar. Untuk itu kenapa kita butuh masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kritis, masyarakat yang menolak namanya money politik, masyarakat yang betul-betul melihat sosok pemimpin itu tidak dari uangnya, tidak hanya karena dia terkenal, bukan hanya karena dia pemilik modal, seorang pengusaha atau misalnya figur-figur artis dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tapi betul-betul masyarakat bisa melihat pemimpinnya karena dia punya kapasitas yang baik, dia punya kredibilitas, dia punya integritas yang terpercaya, yang betul-betul bisa membawa Indonesia, yang bisa membawa Sulawesi Selatan, Kota Makassar menjadi daerah, wilayah, negara yang lebih baik. Gitu. Terima kasih Bu. Harapannya tadi luar biasa, semoga tercapai di Kota Makassar ini. Amin. Itu harapan kita semua. Terima kasih telah datang di podcast KPU Kota Makassar, Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, and comment di podcast KPU Kota Makassar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.